Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris di sini di Spensaba News Channel. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kakak kita yang super manis ya. Oh my god. Wow. Cakep di sini. Di acara Ramadan era digital. Atau ramen. Bukan ramen ya? Bukan ramen. Oke. Baik, sebelum kita bincang-bincang, alangkah baiknya kita harus kenalan dulu ya. Katanya tidak kenal maka tak sayang. Oke. Kita selama kurang lebih nanti 30 menit lah ya kita bincang-bincang. Kita kenalan dulu ya. Mau kenalan sendiri atau dikenalin nih? Kenalan sendiri aja. Oh, kenalan sendiri aja ya. Kenalan sendiri. Oh ya, silakan kenalan sendiri. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bida Delia atau sering dipanggil Dela dari kelas 8H SMP Negeri 1 Banyumas. Banyumas. Oke, namanya siapa? Abida Ardelia. Panggilnya siapa? Dela. Oh, Dela. Panggilannya Dela. Oh ya. Dela boleh, Adel boleh, Lia boleh ya. Oke. Kalau sayang boleh nggak? Sayang boleh nggak? Nice. Boleh. Oke deh, Paris panggilnya Lia aja ya. Oke, Lia deh. Kita akan bicara tentang kegiatan Lia selama bulan Ramadan ini. Oke, pertama puasa ya? Alhamdulillah puasa. Masih kuat kan ya? Masih. Kuat. Oke. Ini kan tadi dia kan habis pulang sekolah ini ya. Pulang sekolah. Kita flashback dari pagi aja deh. Dari pagi tadi pagi ini sahur jam berapa ini? Sahur tadi pagi kira-kira bangun setengah 4. Setengah 4 sudah bangun ya. Sudah. Nah, biasanya nih apakah bangunnya ini pakai alarm atau memang sudah terbiasa bangun sendiri? Apa tiba-tiba kaget bangun? Oh, sudah setengah 4 nih, atau biasanya dibangunin sama ayah, sama ibu seperti itu. Apa ada yang membangunin nih? Halo sayang, bangun nih. Kalau gimana? Enggak, itu kebiasanya sih kalau nggak alarm HP itu alarm orang tua. Orang tuh pakai alarm ya, Del bangun, dapat ketuk pintu apa masuk ke dalam gitu ya biasa. Oke, nah setelah itu biasanya kan sahur ya setengah 4 gitu. Setelah sahur biasanya nih kalau masih terlalu pagi itu kan masih ngantuk biasanya. Kebiasaan Lia nih, apakah tidur lagi kah? Apa berangkat ke masjid sholat subuh seperti itu biasanya apa? Kalau aku sendiri habis sahur kan sholat subuh tapi Ya. di rumah. Oh, di rumah. Karena musolanya tuh jauh. Oh, jauh. Dan Ya, terlalu ya. pagi juga. Terlalu pagi juga, berarti masih gelap ya di luar ya, masih Masih dingin dingin. ya, masih dingin juga. Ya jadi apa nggak ada temen nih yang rumahnya deket? Yo, apa namanya biasanya kalau bahasa Banyumasnya apa? Nyamper gitu loh? Nggak ya, nggak ada ya. Kalau di lingkungan rumahku sebenarnya ada teman sebaya cuman laki-laki. Oh, laki-laki. Jadi nggak akrab banget. Oh iya. Oke deh. Berarti memang karena memang tempatnya jauh dari musola atau masjid, jadinya lebih sering sholat subuh di rumah ya. Oke. Kemudian nih ketika sahur nih biasanya seringnya ibu masak sendiri apa memang Adel yang masak biasanya? Biasanya sih dari kalau misalnya ada lauk buka sebelumnya tuh Sisa. Ya. Sisa buka, iya. bisa juga masak lagi. Oh baik gitu. Iya. Oke, berarti kalau itu habis sholat subuh ya biasanya aktivitas kah? Apa lanjut tidur lagi gitu kan? Karena ketika di bulan Ramadan ini kan sekolah kan maksudnya agak siangan nih, jam berapa ya? Setengah 8. 7.15. 7.15 untuk kegiatan pada pembiasaan. Nah berarti biasanya nih dari subuh sampai menjelang berangkat sekolah nih kegiatannya apa nih biasanya? Kalau sehabis subuh itu biasanya menyiapkan buku dulu untuk pelajaran sekolah. Nah, sehabis nyiapin buku itu Ya. tidur lagi. Oh tidur lagi. Terus belajar ya ternyata tidur lagi ya. Tapi yang penting sudah ada upaya untuk persiapan apa namanya kegiatan di sekolah udah disiapin. Jadi tidak ada yang terlewat seperti itu ya. Oke dah keren. Nah kemudian untuk kegiatan setelah sampai di sekolah nih, ini kan biasanya ketika
tidak Ramadan kan biasanya kegiatannya ya ada pembiasaan, ada perbedaan kan antara kegiatan ketika belum Ramadan sama setelah Ramadan. Apalagi jam masuknya lebih siang ya. Itu biasanya kegiatan di sekolah apa itu? Sampai ke sekolah kan jam 7.15 ada kegiatan pembiasaan tadarus ya. Itu biasanya teman-teman itu kebanyakan melakukan tadarus atau bermain HP atau apa biasanya? Kan sesuai pembiasaan itu kan tadarus. Tadarus ya. Nah itu kita kayak baca mungkin masing-masing gitu tentang surat yang udah dibagi. Oh, sudah yang dari sekolah. Dari sekolahan ya itu. Jadi kelas apa bacaan surat ini gitu ya, nanti apa namanya diselesaikan sampai apa namanya khatam gitu, seperti itu kan, dibagi-bagikan. Nah, selama kegiatan pembelajaran di sekolah ini kan yang jelas ada perbedaan ini ketika hari-hari biasa mungkin harus ke kantin dan sebagainya. Ketika puasa ini anak-anak nih teman-temannya ada atau itu biasanya kegiatannya apa biasanya? Nah kalau mungkin pas sebelum Ramadan tuh kan istirahat ke kantin. Ya, kantin. Nah kalau bulan Ramadan ini lebih introvert di dalam kelas, mungkin bisa juga ngerjain tugas yang belum atau main gitu. game, mungkin aja tidur. Oh tidur, berarti ada diberi kesempatan tidur ya di bagian belakang ya biasanya. Di bagian belakang bisa Di pojok baca ya, di bisa. pojok baca, iya. Biasanya di situ tempat paling nyaman gitu ya Buat untuk tidur. bersantai, Di tempat pojok. tidur, iya di pojok. Ada nggak nih teman-teman yang jahil nih? Mungkin biasanya kan, ya biasa ya namanya teman-teman di kelas kan biasanya kan ada yang mungkin bercanda, kemudian tadi lagi tidur di foto, kemudian di share di grup kelas, seperti itu ada nggak biasanya? Kalau sejauh ini tuh jarang adanya kayak gitu ya, karena apa ya ngelindungin privasi juga. Jadi mungkin begitu. kalau kegiatan kayak gitu jarang banget di foto-foto untuk diumbar di Iya. WA ataupun WA, Instagram. begitu. Iya iya. Oke, terus kegiatan Lia nih ketika apa namanya puasa ini kan ada ekstra. Nah ini Ada. biasanya kan ketika hari-hari biasa kan ada ekstra. Nah ketika di bulan Ramadan ini adakah ekstranya masih ada nggak? Nah kalau ekstra sendiri kan saya ikut seni tari Seni tari. dan organisasi juga ada, yaitu pramuka. Pramuka, gitu Nah ya. kalau seni tari ini udah jarang berangkat karena bertabrakan dengan organisasi. Oh yang pramuka. Nah untuk organisasi sendiri ini itu mungkin agenda-agenda juga jarang untuk dilakukan. Kalau misal dilakukan juga tidak selama hari biasa, mungkin hanya 1 jam. Gitu. Iya 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 iya. Oke, kan tadi ya dia bilang pintar nari berarti ya. Nah, ini tarian apa nih yang mungkin Lia kuasai biasanya? Apakah Jaipong? Bukan ya, Jaipong dari Jawa Barat ya. Apakah kalau Banyumas berarti apa ya? Lengger. Oh, lengger. Apalagi lengger terus apalagi? Mungkin tari kreasi. Tari kreasi Nusantara. oh, Nusantara. Kalau tari yang kekinian itu K-pop apa enggak? Oh dance. Oh dance ya. Ya lumayan. Oh lumayan ya. Berarti nanti Itu- kita suruh tampil ya. Suruh tampil ya. Itu ya. Oke, kemudian ketika kegiatan di organisasi kan Lia ikut pramuka ya. Nah, pramuka itu singkatan dari apa ya? Praja Muda Karana. Iya. Selama puasa ini kegiatannya apa biasanya itu di pramuka itu? Kalau di bulan puasa ini nanti akan diadakan buka bersama. Oh, buka bersama ya. Ya buka Terus bersama itu mencakup seperti khataman Al-Quran, Al-Quran, berbagi takjil, Oh, ya. dan sholat traweh jamaah. jamaah bersama ya. Nah, kemudian biasanya kan ada kegiatan kalau di ekstra itu ada kegiatan kalau di pramuka ada tali temali, terus apa itu? Semapur. Semapur,
Terus yang tonga-tonga diikat-ikat apa namanya itu? Itu pioneering. Pioneering. Lah itu kegiatan itu masih dilakukan apa enggak? Kalau di bulan Ramadan ini maksudnya loh. Kalau di bulan Ramadan ini sepertinya tidak, karena kegiatan kayak gitu butuh Oh, betul fisik ya, tenaga. Apalagi PBB gitu ya. Belum dikurangi ya. Masih dikurangi. Masih dikurangi ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan kepramukaannya berjalan lancar ya. Amin. Iya. Oke. Nah, ketika bulan Ramadan ini biasanya pulang sekolahnya kan lebih di awal nih, Biasanya lihat terus pulang kah atau masih main-main lagi atau bagaimana? Biasanya sih langsung pulang. Langsung pulang ya. Oke. Tidak ada kegiatan di sekolah apa setelah itu latihan apa enggak ya? Enggak, asalkan tidak ada kegiatannya langsung Langsung pulang. pulang biasanya. Mungkin setelah di rumah nih sore hari. Nah, ini kan biasanya menjelang berbuka. Nah, itu kan biasanya anak-anak apalagi seumuran dia kan senangnya apa itu nyari sore, apa namanya kalau nyari sore itu ngabuburit ya, ngabuburit itu biasanya lihat lakukan nggak dengan teman-teman, apa di rumah saja main HP atau gimana, apa memang nyari sore alun-alun deh, kan biar bisa ketemuan gitu kan. Maksudnya ketemuan sama apa namanya mereka. Biasanya seperti apa itu? Nah, kalau kegiatan ngabuburit sore tuh mungkin selama ini masih jarang dilakuin gitu loh, kayak lebih suka bikin-bikin di rumah. Oh, luar biasa. Berarti kapan-kapan Pak Aris dikirimin berarti nih ya, bikin es gitu. cendol gitu ya, es cendol dawet gitu ya. Enak banget, Pak. Enak ya, apalagi yang itu loh, apa namanya, dawet dikasih nangka, Aduh. kasih durian gitu loh. Aduh. Nah. Nice. Itu kan wah. Jadi kepengen Jadi banget. kepengen ya. Ya Pak, nanti Pak Aris pesen itu ya nanti ya. Aduh. Biasanya memang lebih ini ya. Apa karena memang jauh dari tempat ini kali? Tempat apa namanya penjual takjil gitu nggak? Memang lebih suka masak sendiri gitu. Ya karena kondisi rumah juga kan rumah di Kejawar dekat jalan raya, di situ tuh jarang banget adanya penjual takjil. Kalau mau gitu. nggak mau tuh ke alun-alun, sedangkan kadang tuh nggak ada yang nemenin Nggak ada buat yang keluar. nemenin. Pak Aris siap nemenin deh kalau ya, siap ya. Oke deh, ya berarti, nah setelah berbuka ini, nah ini biasanya kan kalau berbuka kan senangnya dengan yang manis-manis gitu ya. Ini biasanya ini. Biasanya Lia ini suka es teh yang manis apa yang nggak manis? Karena kan Lia kan udah manis ya. Aduh, ya. Biasanya gitu apa? Pakai kolak gitu biasanya. Iya, emang buka tuh selalu pakai yang manis. Yang manis ya. Oke, bukan yang setia kan ya? Soalnya yang manis belum tentu setia loh. Aduh. Nah, tapi kalau yang setia mesti manis ya. Iya itu. Biasanya pakai apa? Kolak atau apa tadi? Paling sih kayak es teh, Es teh, terus gitu es ya. buah, es kulut. Iya. Intinya tuh harus ada Harus ada es esnya. pokoknya ya ini ya. Nomor satu harus ada es. Es. Nah biasanya nih setelah adzan maghrib nih biasanya kan yang namanya kita wah ada banyak makanan gitu kan. Nah biasanya lihat tuh biasanya secukupnya kah apa harus begitu apa namanya ada wah dimakan semua gitu biasanya. Apa langsung makan atau secukupnya biasanya? Nah, kalau berbuka puasa tuh kan intinya banyak buat makanan. Ya. Nah, itu biasanya lebih utamain dulu buat air putih sama esnya Oh, air dulu. putihnya dulu. Oh, iya. Nah, habis itu tuh baru sholat. Sholat maghrib gitu ya. Nah, sehabis sholat maghrib baru kayak makan cemilan-cemilan gitu, kayak gorengan atau apa. Lanjut terawih. Oh lanjut terawih. Nanti nasinya tuh habis Habis terawih. terawih, seperti keren ya. Memang kalau kita apa namanya makan setelah apa namanya berbuka, biasanya terawihnya ngantuk terus biasanya itu ya. Jadinya mending secukupnya dulu. mending secukupnya, sekeren pokoknya. Habis itu baru terawih, setelah terawih Baru makan nasi yang Oke, iya. Oke nih kegiatan malam setelah terawih nih biasanya nih ya. Kan biasanya habis makan yang namanya habis makan itu kan ngantuk gitu ya. Nah, ini
untuk mensiasati kan biasanya sekolah tetap banyak tugas kan ya, banyak tugas. Tapi juga di bulan Ramadan ini kan juga kita butuh istirahat, kemudian kita juga butuh ibadah juga kan. Nah mungkin tadarus juga apakah setelah salat taraweh, setelah makan tadarus, atau biasanya gimana nih? Nah kalau untuk tadarus sendiri itu biasanya dilakuin mungkin di sekolah. Dan sehabis sholat asar. Oh, habis sholat asar. Ya. Berarti kalau malam jarang-jarang gitu ya? Jarang, karena kalau habis sholat maghrib itu nanti waktunya cepet banget ke isya. Iya. Terus kalau habis taraweh lebih ngantuk. Ngantuk. Kalau belajar gimana belajarnya? Kalau belajar itu biasanya habis pulang sekolah kan mandi. Nah, habis mandi itu kalau ada tugas tuh dikerjain biar mibel sedikit-sedikit. Keren, pokoknya kegiatannya meskipun di bulan puasa tetap dilaksanakan dengan baik dan semua tugas-tugas bisa selesai dengan tepat waktu ya. Oke, baik, terima kasih bincang-bincang kita ya bersama adik, kakak, apa siapa tadi ya namanya, yang super manis ya, kayak Esther gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dari kegiatan pagi, siang, sore sampai malam ya bersama kakak kita namanya Bida Ardelia. Ya, kalau Paris panggilnya Lia. Oke ya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.